Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama kali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepadanya karena Allah telah memudahkan kita untuk bisa memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah kaki kita adalah kenaikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap langkah kaki kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tema khutbah yang akan kami sampaikan dalam kesempatan khutbah ini adalah ahammiyatut taubah. Urgensi daripada taubah, pentingnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Taubah diartikan sebagai ar-ruju' ilallah wal inabatu ilaih. Adalah rujuknya seorang hamba kepada Allah, kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala min fi'lil muharram awil itsm, karena melakukan sesuatu yang diharamkan, karena melakukan satu dosa, au tarki wajibin, atau karena meninggalkan satu kewajiban, au taksirihi, atau tidak sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Dan rujuknya, kembalinya bisidqi qalbihi wan nadam, dengan penuh kesungguhan hatinya dan tentunya dengan penuh penyesalan atas apa yang telah dia lakukan. Dan taubat ini dalam Islam sangat dan sangat penting. Lahu ahammiyatun kubra, memiliki urgensi yang sangat besar. Di antaranya yang pertama, karena setiap kita, setiap anak Adam, setiap manusia punya potensi untuk berbuat kesalahan. Jadi siapapun kita, orang besarkah, orang kecilkah, orang alim, orang berilmu, atau orang yang jahil, orang kaya, orang miskin, tua, muda, semua kita punya potensi untuk melakukan kesalahan. Adalah sebuah kesombongan besar ketika ada seorang anak manusia menyatakan dirinya bersih dari dosa, suci dari maksiat. Tidak ada kecuali para anbiya yang maksum, yang dijaga, yang dipelihara diri mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita semua anak manusia selain mereka punya potensi untuk berbuat salah. Sengaja atau tidak sengaja, amdan au bi ghairi amdin, sengaja atau tidak disengaja. Dan itu Rasulullah SAW menyatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam mereka adalah orang-orang yang mungkin berbuat salah.
punya potensi untuk berbuat salah. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali, orang yang mau taubat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali atas apa yang dia lakukan. Dia menangisi atas dosa-dosanya, atas maksiat yang dia perbuat, dan kemudian dia berazam untuk tidak melakukannya, dan kemudian berusaha menggantinya dengan amal-amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, taubat ini sangat penting. Karena memang seperti itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulnya. Setiap seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan, melakukan dosa, melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban, atau tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya, Allah perintahkan bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang betul-betul datang dari hati, berangkat dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah memerintahkan, Allah menyuruh kita, menginstruksikan kita, setiap melakukan kesalahan, setiap ada dosa, setiap muncul maksiat, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Dan segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja ma'asyiral muslimin dalam satu riwayat, dalam satu hadis, beliau mengatakan, Ayyuhan nas istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai manusia, wahai para sahabat, wahai umatku, minta ampunlah kalian dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni atubu ilallah mi'ata marrah fil yaum. Beliau tegaskan, kalian semua banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera istighfar atas dosa yang telah kalian lakukan. Kenapa? Sungguh aku Rasulullah SAW bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya diampuni. Kesalahannya dimaafkan oleh Allah yang dahulu maupun yang akan datang. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mencontohkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Memang di hadis yang lain ada ungkapan sab'ina marrah, 70 kali. Maka para ulama mengatakan, ini bukan masalah bilangan, ini bukan masalah jumlah, tapi adalah masalah berbanyak-banyak, sering-seringlah memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja selalu istighfar dan taubat kepada Allah, bagaimanakah kita yang sehari-hari, mungkin setiap detik ataupun menitnya bersentuhan dengan maksiat dan dosa. Tapi sekali lagi ma'asyiral muslimin, terus dan teruslah beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ada banyak dosa yang kita lakukan. Supaya kita tidak merasa putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi itu sampai taubat berkali-kali, 70 kali, 100 kali. Dan mungkin bisa banyak kali, ribuan kali. Para ulama mengatakan itu menunjukkan kamalul ubudiyah. Kesempurnaan penghambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang gemar kemudian istighfar dan bertaubat kepada Allah, maka kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengarahkan kita kepada kesempurnaan kita dalam ubudiyah kita, dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kecil di hadapan Allah. Kita tidak bersih di hadapan Allah. Kita mengakui kekurangan kita. Kita mengakui kesalahan kita. Jangan seperti iblis, laknatullahi alaih. Dia melakukan kesalahan, justru semakin takabur, justru semakin tinggi, justru merasa bangga dengan dosa-dosanya. Ketika diperintahkan sujud ditanya, kenapa engkau tidak sujud? Tidak melaksanakan perintah Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Bukannya kemudian taubat kepada Allah, justru semakin takabur. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka tanda kesempurnaan seorang hamba adalah ketika dia mau selalu kembali kepada Allah, selalu menuju Allah, selalu fafirru ilallah, menujulah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, pentingnya taubat ini. Taubat adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang banyak-banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Para ulama mengatakan at-tawwabin artinya orang yang selalu bersih-bersih terkait dengan jiwanya, dan al-mutatahhirin bersih-bersih terkait dengan raganya. Jadi seorang mukmin seperti itu tidak hanya memperhatikan fisiknya, tapi juga memperhatikan rohaninya. Di antaranya dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang unik ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lallahu asyaddu farhan bi taubatil abdi. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala merasa gembira dengan taubatnya seorang hamba. Melebihi gembiranya seorang musafir di padang pasir, tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ada handai tolan. Dia hanya membawa kendaraannya, yang di atas kendaraannya ada semua kebutuhan logistiknya. Tiba-tiba kemudian kendaraannya hilang. Dia cari dan dia cari, ternyata tidak menemukannya. Akhirnya hampir dia putus asa, di bawah pohon dia berbaring. Yang menunjukkan keputusasaannya, akhir dari usahanya, dia sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kemudian kendaraannya datang di depan matanya, di samping dirinya. Kemudian dia mengucapkan satu kata, satu kalimat yang menunjukkan kegembiraannya. Sampai keseleo lidahnya, terpeleset lidahnya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya, saking senangnya. Tetapi Allah mengampuni dosa atas terpeleset lidahnya. Karena orang saking gembiranya. Tapi kata Rasulullah SAW, Allah lebih gembira ketika seorang hamba bertaubat, melebihi gembiranya musafir ini yang menemukan kendaraannya dengan logistiknya yang ada di atas kendaraannya. Karena itu antara hidup dan mati.
Kalau tidak ada yang lain, maka matilah dia. Maka begitu gembiranya dia. Tapi ternyata Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir, ketika seseorang bertaubat, maka Allah bukakan pintu rizkinya, pintu kasih sayangnya. Semuanya dibuka selebar-lebarnya kepada hamba ini. Ini kita lihat ketika Nabi Hud alaihissalam. Beliau berkata kepada kaumnya, wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara. Wahai umatku, wahai kaumku, banyak-banyak istighfar kalian kepada Allah dan banyak-banyak kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan mengirim kepada kalian as-sama, langit, artinya hujan yang turun dengan deras, yang turun dengan lebat. Dan selalu kalau ada as-sama dalam Al-Quran terkait dengan dikirimkan langit, maka artinya adalah hujan. Dan hujan adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin, istighfar dan taubah kita itu membuka pintu rahmah, membuka pintu rizki, membuka seluas-luasnya. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, hampir sama dengan Nabi Hud alaihissalam. Sampai-sampai ada seorang syaikh, ada yang mengatakan adalah Hasan Basri. Ada jamaah bertanya, wahai syekh, kami mengadukan kampung halaman kami kering, sampai hewan-hewan kami kurus. Apa yang perlu kami lakukan? Maka syekh itu mengatakan, Al Hasan Basri mengatakan, istighfar dan banyak taubat kepada Allah. Datang yang lain, wahai syekh, tanaman kami kering. Maka beliau pun menjawab, banyak istighfar dan taubat kepada Allah. Datang yang lain, wahai syekh, saya sudah lama menikah, tapi belum diberi karunia keturunan. Maka beliau mengatakan, banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah. Salah satu muridnya bertanya, wahai syekh, mereka mengadukan banyak hal, tapi jawabanmu hanya satu. Satu jawaban yang sama. Maka beliau mengatakan, bukan aku yang menjawabnya. Itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun. Ketika kalian istighfar dan taubat kepada Allah, Allah akan kirim air hujan yang deras. Allah akan luaskan rizki berupa anak keturunan dan harta yang melimpah, kebun-kebun dan air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika ada yang tersumbat, ketika ada yang terlambat, ketika ada yang mampet dalam rezeki kita, dalam urusan kebaikan kita, maka muhasabahlah, maka berhitung-hitunglah, maka introspeksilah. Jangan-jangan kita merasa bangga dengan diri kita, atau justru berbangga dengan dosa-dosa yang kemudian kita tidak pernah istighfar dan taubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullah laqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.